gue ini pensimnya rada-rada nge-lag ya. Tuh, dia kedap-kedip gini. Kalau dia apa namanya, diaktifin lisensinya dia kayak gitu. Cuman kalau dia nggak diaktifin lisensinya, dia tuh nggak nge-lag. Yang ini aja deh share screen-nya. Nih ya, ini gue nggak. Kok menyala semua? Sabar, sabar. Nah ini ya, ini kan belum diaktifin ya lisensinya. Oh di laptop gue tuh karena dia nge-lag. Kalau dipasang lisensi, dia patah-patah. Jadi nge-lag gitu lah. Nah gini ya, kita mulai aja ya. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi karena kita bakal presentasi nanti ya, yang presentasi itu 2 orang aja katanya, kemungkinan gue sama Isna. Nah, jadi sebenarnya inti dari tugas Pensim ini itu untuk membuat sebuah ventilasi tambang yang dimana dari soal kita itu berupa ini ya, soal kita itu ini nih. Nih. Nah, ini soal kita. Jalan masuk menggunakan RAM. Satu exhaust shaft terdiri dari 5 level. Dengan satu level adalah development area yang terdapat kegiatan pengangkutan dengan 3 loader dan peledakan menggunakan 400 kg bahan peledak. Setiap level berisi 5 ruangan. Jadi total ada 5 dikali 5. Berarti ada 25 ruangan. Saluran ventilasi menggunakan duct. Serta jumlah pekerja di setiap level adalah 5 orang. Dengan alat mekanis di setiap level ada 3 loader. Nah, desain yang udah gue buat ini kan terdiri dari 5 level. Level pertama. Kelihatan gak sih panahnya? Kelihatan gak ininya? Kelihatan kan ya? Apa nih namanya petunjuk panahnya? Kelihatan ya. Nah, ini kita ada 5 level. Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Nah, sebenarnya yang perlu diperhatikan itu pertama itu kan kita udah bikin RAM. Nah, ini namanya RAM. Ya, ini RAM. Kita buat misalnya RAM baru ya. Nah, bikin RAM itu di sini nih, misal construct RAM. Di sini. Ini di nolin dulu. Misal kita buat radiusnya itu 60 ke kiri, 40 ke kanan. Jadi untuk membentuk ini kan dia miring ya. Nah, kenapa dibuat miring untuk RAM ini, untuk jalan tambangnya ini, akses jalan masuknya itu kenapa dibuat miring? Karena jika mengalami keruntuhan ataupun terjadi sesuatu gitu ya di sini, yang paling utama sih keruntuhan ya. Jadi tidak terganggu dengan yang lainnya gitu, tidak runtuh dari atas sampai bawah gitu. Misalnya terjadi keruntuhan, makanya dibikinlah miring. Kalau miring ini kan dia nggak ini sih, nggak nih lihat ya bedanya ya. Misalnya kita bikin 40 di sini, ininya 40 strike length-nya, itu jarak ketinggiannya.
Ini kita bikin 6 aja 6. Nah, bisa dilihat kan ya perbedaannya. Kalau dibuat lurus kayak gini, jika terjadi sesuatu di area RAM ini, nanti ketika mengalami keruntuhan, maka dia akan bisa runtuh sampai bawah-bawah nih. Maka dari itu dibuatlah secara miring, agar kekuatan dari jalan RAM ini bisa lebih bagus lah gitu, lebih baik dibandingkan resiko yang bisa terjadi jika terjadi keruntuhan di bawah tanah tadi. Nah, karena kita ada 5 level, ini kita unduh aja. Yes. Ada 5 level, kita bikin dulu jalannya. Ini gua nggak simulasin pembuatannya ya, biar cepet juga. Ada 5 level. 5 level ini dengan menggunakan regulator. Nah, cara gituin regulatornya itu di mana? Nah, regulator tuh ini nih, regulator yang warna biru. Misal kita klik nih. Kita pakai yang apa nih namanya? Edit Airways ya, tanda obeng. Obeng apa namanya? Kunci ya, kunci pas. Kita klik. Nah, dia muncul nanti di sebelah kanan. Untuk nyetingnya regulator ini ada di attributes, di resistance tipe ya, tipe. Nah, ini dipilih regulator. Ini kan ada regulator. Ya. Nah, regulator ini fungsinya buat apa? Bisa kita lihat di sini ya, kawan-kawan. Jadi kebutuhan udara kita itu ada 287 meter kubik per second. Gitu. Kalau jika kita melihat bahwa kebutuhan setiap ruangan kita itu 5,1 meter kubik per second, maka untuk masuk aliran 287,5 meter per second itu terlalu besar. Makanya perlu diatur aliran udaranya, tekanan udaranya melalui regulator. Fungsinya sama kayak regulator gas untuk mengatur tekanan udaranya itu. Karena kalau dia terlalu besar, nanti dia bisa nggak merata. Ini kan dari bikin merata ya. Nah, kalau teman-teman lihat sebenarnya di perhitungan kebutuhan airflow ya di sini kan kita diketahui level ada 5. Jumlah ruangan per level ada 5. Pekerja per level 5 orang. Loader per levelnya ada 3 unit. Serta terdapat development area dengan peledakan 400 kg. Nah, berdasarkan Capman SDM nomor 181827 K garis miring 30 garis miring MEM garis miring 2018, kebutuhan minimum untuk pekerja adalah 6 meter kubik per menit per orang. Yang berarti menit ini kita ubah ke second atau detik, yaitu setara dengan 0,1 meter kubik per detik per orang. Nah, cara ngitungnya gimana? Untuk mengetahui kebutuhan udara pada setiap ruangan, setiap level, dan total dari keseluruhan kebutuhan udaranya yang akan kita masukkan di software Vensim ini. Kebutuhan udara pekerja ya. Pekerja di sini per level itu ada 5 orang. Dengan kebutuhan per unit tadi itu di sini 0,1 meter kubik per detik per orang. Nah, 5 dikali 5 orang dikali kebutuhan per unit sama dengan 0,5 meter kubik per second. Ini untuk 5 orang per level. Di sini per level. Pekerja. Nah, sekarang karena pekerjanya ada setiap level itu 5 orang tadi, dan kita ada 5 level, berarti total keseluruhan 5 level dikali 5 orang. Itu 25 orang total pekerja dari seluruh level. Dikali kebutuhan per unitnya, 0,1 meter kubik per second. Dengan total 2,5 meter kubik per second.
itu pekerja di setiap levelnya, total keseluruhan pekerjanya di seluruh level gitu, dari 5 level itu. Kemudian kebutuhan peruangan. Nah, kebutuhan peruangan ini kan kita satu level tuh kan ada 5 ruangan lagi ya di soal. Jadi satu level ada 5 ruangan. Nah, kebutuhan per unitnya itu 0,5. Per unit ini maksudnya yang 0,5 ini maksudnya per level. Kan kita per level udah ketahui nih 0,5. Nah, kita dari per level itu karena ada 5 ruangan lagi, kita pecah lagi nih udara. Ya, kita pecah lagi nih di sini nih. Maksudnya itu gimana ya? Oh, gini dulu deh. Ada. Karena kita butuh dipecah setiap ruangan itu dapat udara yang cukup, maka kita harus tahu kebutuhan di setiap ruangan. Nah, karena kita ada 5 ruangan dengan total per level 0,5, dibagilah 0,5 ini ya pekerja per level kebutuhan per level itu 0,5 dibagi lagi untuk 5 ruangan. Karena masing-masing ruangan terisi oleh satu pekerja. Ngetun nggak sampai sini? Intinya gini, setiap satu, kan kita ada 5 level. Satu levelnya terdiri dari 5 ruangan. Setiap ruangan itu ada satu orang pekerja. Karena kita ada 5 orang juga setiap levelnya. Gimana, paham nggak maksudnya? Paham ya? Paham. Nah iya, takutnya ini ya, karena angkanya sama jadi bingung teman-teman ininya, pahamnya. Nah, karena kebutuhan udaranya udah kita ketahui nih, kebutuhan udaranya kan. Intinya setiap ruangan itu butuh 0,1. Oke. Clear ya. Setiap ruangan itu untuk satu pekerja itu 0,1 meter kubik per second di setiap ruangannya. Kemudian kita harus ngitung juga. Kita kan ada loader nih ya. Loader itu diketahui per level tuh 3 unit. Nah, cara ngitung kebutuhan udara untuk loader itu berdasarkan sumber itu Hartman 1987 dan MC Person 1993. Yang dimana setiap satu alat diesel memerlukan 0,05 sampai 0,06 meter kubik per second udara segar, yang dimana kita menggunakan asumsi 0,05 meter kubik per second. Karena kita menggunakan 0,05 meter kubik per second, maka kita asumsikan bahwa satu loader itu menghasilkan 100 HP horsepower. Nah, 100 horsepower ini harus dihitung juga untuk kebutuhan udaranya. Karena nggak mungkin dong sebuah mesin itu bisa nyala gitu kan tanpa udara gitu, kurang udara. Mesin itu kan nggak bisa nyala gitu, butuh oksigen. Nah, oksigen untuk loader ini juga diperhitungkan dari horsepower ini. Kita asumsikan bahwa satu loader itu memiliki tenaga 100 horsepower atau HP, 100 HP. Berdasarkan Capman, perhitungan kebutuhan ventilasi alat diesel itu 0,05 meter kubik per second per HP. Ini ya, kita kan makanya yang ini, 0,05 bukan 0,06. Kita menggunakan 0,05 per HP-nya. Jadi kita kali aja. Maka satu loader itu membutuhkan udara segar 100 horsepower dikali 0,05 sama dengan 5 meter kubik per second. Ini per satu loader. Per satu loader. Jadi, kita kan ada 3 loader. Nah, dapat kita ketahui dengan kita menggunakan asumsi bahwa loader bekerja di setiap ruangan, ya, maka minimal kebutuhan udara setiap ruangan adalah 0,1
meter kubik per second, ini nih, ini 0,1 itu kebutuhan peruangan ya. Tadi kan kita udah sepakat bahwa kebutuhan ruangan itu 0,1 meter kubik per second per ruangan. Oke. Ditambah 5 meter kubik per second. Nah, ini perlu dijelaskan lebih lanjut juga. Kan kita adanya 3 loader. Sedangkan ruangan kita itu ada 5 loader. Ruangan kita itu ada 5 ruangan. Ada 3 loader dari 5 ruangan. Satu level itu ada 3 loader. Nah, karena loader itu nggak mungkin gitu loh di ruangan itu aja. Misal nih kita kan di development ini kan namanya development area ya. Ini development area. Yang biru-biru ini semua development area. Ini kan setiap itunya ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ruangan. Nah, 5 ruangan ini ada pekerjanya. Yaitu setiap ruangan ada satu pekerja. Dan di satu levelnya ini, di antara, ini kan ada 5. Berarti ada 3 ruangan yang menggunakan loader. Bener gak? Bener gak? Kita kan ada 3 loader. 5 ruangan ini otomatis ada 2 dong yang nggak pakai loader. Terus dipertanyakan nanti, terus kenapa ini udara ini kok sama aliran udaranya, padahal yang satu kan, yang 2 ruangan ini kan nggak ada loader. Nah, kita mengasumsikannya begini, karena nggak mungkin jika melakukan sebuah penambangan ya, tapi tidak menggunakan loader gitu loh. Jadi cara mengangkut material yang kita tambang tuh gimana kan? Nah, maka dari itu kita asumsikanlah bahwa setiap ruangan ini bakal diisi loader, tapi loader itu bergantian. Misal loader 1, 2, 3 misalnya kan, 1, 2, 3 misalnya. Mereka kerja dulu di sini, ya kan? Misalnya sorenya gitu ya, ataupun malamnya misalnya. Kan tambang itu 24 jam tuh, biasanya ada shift pagi, shift malam, shift siang, shift malam. Ini shift buat shift pagi, sisanya ini malam bekerja di 2 ruangan ini. Jadi tetap butuh perhitungan loader itu, kebutuhan untuk udara loader. Misal nih ya, ini kan satu ruangan ini ada satu pekerja. Sebenarnya 2 ruangan yang tidak diisi sama loader itu bisa kebutuhan udaranya itu hanya 0,1 meter kubik per second kebutuhannya. Nih kebutuhan ini, 2 ini misalnya. Saya 2 ini nih. Hey. 2 ini nih ya. Kalau dia tidak ada loader, maka ini 0,1. Tapi karena asumsinya bahwa loader itu bergerak terus gitu ya, nggak cuma dia hanya di satu ruangan, dia berganti-gantian gitu untuk mengangkut materialnya, maka kita tetap butuh udara untuk si loader ini. Makanya dibuatlah rata gitu 5,1. Misal nih, kita hanya mengasumsikan bahwa di 2 ruangan yang kosong ini yang nggak ada loadernya, itu tidak kita masukkan kebutuhan untuk loader. Nah, jadinya di sini 0,1. Tapi dia kerjanya gimana untuk pekerja satu orang doang? Kan nggak logis gitu. Makanya diasumsikan bahwa di sini juga ada kegiatan loader. Cuma loadernya emang ada 3. Cuma dia bergantian. Jadi kebutuhan udara misal ada loader masuk ke sini, itu masih bisa gitu. Si loader ini bekerja karena kebutuhan udaranya, kebutuhan oksigennya sudah tersedia di development area ini. Kayak gitu. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Uy, uy.
Gimana tuh? Apa nak? Yat, mau nanya Yat. Nah, Nah, yang tadi kan itu kan 0,1 ditambah 5. Tadi yang 5 dari mana Yat? Ditambah nih, 5 meter kubik per sekonnya. gini. Sini. Dari tenaga satu loader itu mempunyai tenaga 100 horsepower HP dengan kita menggunakan 0,05 meter kubik per second untuk kebutuhan alat dieselnya si mesin loadernya ini. Makanya dikalilah 100 HP ini dikali 0,05 meter kubik per second. Sehingga satu loadernya itu membutuhkan udara 5 meter kubik per second untuk satu loader. Oh, oke. Lanjut Yat. Nah, kayak gitu ya. Oke. Dari loader ini, makanya kita asumsikan bahwa setiap ruangan itu tetap membutuhkan 5,1 meter kubik per second di setiap ruangannya. Makanya kita bikin setiap development area ini ya itu 5,1 rata. Namun di bagian peledakan dia paling tinggi sendiri. Nah, itu ada di perhitungan peledakan. Ya, ini kan tinggal kali aja sebenarnya. Kan tadi karena kita di setiap ruangan itu ada butuh kebutuhan loader itu 5 meter kubik per second, tinggal kita kali 5 aja gitu. Ini kok 5,5 ya, ini 5 ya. Oh iya benar. Gini ya, kalau yang gue catat di sini, kita 0,1 itu kebutuhan pekerja. Jadi gue langsung totalin nih, kebutuhan pekerja di setiap ruangan itu ditotalin. Karena di satu ruangan itu ada satu pekerja dan satu loader, maka ditambah kebutuhan udara dari pekerja 0,1 meter kubik per second ditambah satu loader 5, meter kubik per second, sehingga total setiap ruangan 5,1. Nah, karena kita setiap level itu ada, karena kita fansim kita ini terdiri dari 5 level, maka dikalilah di enggak di ruangan dulu. Jika kita satu level ada 5 ruangan, maka dikali, ini karena untuk satu ruangan, dikali 5 ruangan. Totalnya 25,5 per level. Dikali lagi untuk 5 level. 2,5 meter kubik per second dikali 5 level. Itu totalnya 127,5 meter kubik per second. Jadi kebutuhan untuk setiap level untuk kebutuhan loader dan pekerja itu 25,5 meter kubik per second. Dengan total keseluruhan pekerja dan loader itu 127,5 meter kubik per second. Nah, kita langsung ke peledakan sekarang. Untuk kebutuhan udara peledakan menurut Capman SDM nomor 1827K 2018 yang menyebutkan bahwa ventilasi pasca tambang harus dapat mengencerkan gas berbahaya. Yang umum digunakan berdasarkan Capman itu adalah 0,3 meter kubik per second per kilogram bahan peledak. Kebutuhan udara untuk peledakan. Kita harus tahu bahwa bahan peledak yang kita gunakan pada soal kita itu adalah 400 kg. Tinggal kita kali aja, kebutuhan peledakannya itu membutuhkan 0,3 meter kubik per second per kilogram, maka tinggal kita kali 400 kg dikali kebutuhan peledakannya 0,3, sehingga menghasilkan 120 meter kubik per second. Ini untuk kebutuhan oksigen, kebutuhan udara khusus untuk peledakan. Gitu. Nah, ini sharing kurang berarti satu. Karena kita ini kan kebutuhan untuk peledakan ya.
kebutuhan peruangan sini. Ruangan yang ada peledakan. Ini kan 120 nih, ya. 120 salin aja deh. Ditambah adanya loader sama pekerja. Tadi 5,1 di sini. 5,1 sama dengan berapa nih? 125,1. Bener gak? Oh, berarti salah nih gue masukinnya. Oh iya, 125,1 ya. Berarti di sini gue salah bikinnya nih. Nah, untung diperiksa lagi ya. Nggak enggak. Di sini itu bukan 145. Ini kan kebutuhan peledakannya ya, 145. Nah, ini salah. Gue salah masukin ini. Yang benar itu 125,1. Nah, kita gantinya tuh di sini. Di klik di bagian duct-nya. Kita atur bahwa ini itu 125 ya. 100 berapa sih tadi? 125,1. Kita apply, kita simulate. Nah, ini salah apa lagi ya? Bentar. Pipanya belum diituin. Sabar ya, kawan-kawan. Ini kita ke duct. Sorry. Ini karena pipanya kecil. Ya. Pipanya harus kita gedein. Duct. Kita ganti ke 2. Terus. Ya kayak gini lah ya. Udah kena virus ini laptopnya, goyang-goyang dia. Duct 2, kebanyakan software crack. Nah, coba kita simulate lagi. Loh, kok dia numpuk? Sabar ya. Ya Allah, ngelik banget. Kenapa lagi ini ya?
Allah sakit banget. Service. Berapa tadi kebutuhan udara kita? Total 287,5. 287,5. Wah, udah ngaco ini. Mana ya? Over. So, kita pakai kita buat ulang aja ya. No. Karena harusnya nggak gini. Nah, tadi di kebutuhan peledakan kita 125,1 ya. 125,1. Koma 1. Ini itu yang sini kita gedein daknya jadi 2. Multiply. Terus kita gedein juga di sini. Ini jadi 2 juga. Nah, ini udah benar kalau nggak ada warningnya ya. Ini udah benar. Terus save. Nah, udah benar ya. Tadi itu. Nah, ginilah ya. Kalau masih belajar ya. Ada aja yang salah. Nah, ini udah benar kok, udah bisa di running. Kita bisa lihat di sini kalau aliran udaranya tuh udah merata ya dari perhitungan tadi. Udah merata. Nah, tadi kan kita udah sampai ini ya, bahan peledak ya. Mana? Kebutuhan bahan peledak itu 125,1 meter kubik per second. Ini untuk khusus di ruangan peledakan. Nah, khusus di ruang peledakan ini 125. 125,1 meter kubik per second. Ya, benar. Dengan total kebutuhan udara itu 250 ya. Tadi kita tambah total seluruh pekerja, kebutuhan seluruh pekerja, kebutuhan udara seluruh pekerja, kebutuhan udara untuk loader, kebutuhan udara untuk bahan peledak. Tadi 127,5 kalau ini ya. Nih 127,5 untuk kebutuhan loader dan 120 itu untuk kebutuhan udara peledakan. Di total semua nih biar kita tahu berapa sih kebutuhan udara yang kita masukkan di surface area. Nih, di surface area.
Di sini. Di sini kita masukin berapa? Kan nggak tahu. Nah, makanya butuh perhitungan ini. Setiap ruangan itu butuh berapa kebutuhan udaranya. Dengan total 250 meter kubik per second. Nah, ini kan kebutuhan udara udah kita hitung. Namun, dalam peraturan Kepmen, bahwa minimal itu ditambah 15% dari total kebutuhan udara. Nah, rumusnya itu total kebutuhan udara kan kita 250 ya. Kebutuhan udara kita nih. Nah, 250 kali 15% itu berapa? Saya lupa. Berarti berapa tuh? 237 ya, 37,5. 37,5. Ya, benar. 37,5 ditambah 250. Hasilnya 287,5 meter kubik per second. Inilah yang kita gunakan sebagai acuan kita untuk membuat ventilasi tambang ini. Baru nanti kita edit di sini. Nah, sekarang karena kita udah tahu kebutuhan udaranya untuk setiap level, baik dari pekerja, loader, maupun dari peledakan dengan total 287,5, kita masukkan ke surface area. Nah, surface area ini bakal keluar di sini. Exhaust-nya. Main exhaust dengan 287,5 juga. Ini nggak boleh beda. Jalur udara yang masuk sama jalur udara yang keluar ini harus sama. Karena kalau beda berarti ada sesuatu, ada yang salah gitu di desain kita. Nah, karena udara ini awal masuknya besar, makanya digunakanlah regulator. Tadi regulator tuh di sini. Yang di sini kebetulan regulator. Nih regulator. Ini regulator nih yang biru-biru untuk mengatur tekanan udara yang masuk, aliran udara yang masuk itu seberapa banyak, seberapa besar. Nah, diatur di regulator. Regulator itu tadi diatur di sini. Ya, di pengaturan, di tanda apa nih namanya? Airworks ya. Edit Airworks. Di bagian attributes, yaitu resistant tipe. Pilih regulator. Ini kan dipilih regulator. Ini kan pilihannya banyak nih ya. Bisa apa? Nggak paham yang lainnya. Ini fungsi kita regulator aja. Nah, ini tuh ada berapa persen? Udara yang masuk ini kita ingat ya, 19,5. Nah, misal ini tuh awal tuh 100% misalnya. Nah, ini kan tinggi banget kan, 175. Padahal kebutuhan kita per level itu hanya berapa tadi kebutuhan kita per level? Kebutuhan per level itu 25,5 doang. Tapi kita masukin kalau kita 100% itu 175,7. Jika kita ibaratnya regulator ini dibuka sebesar-besarnya gitu. Jadi ibaratnya ada regulator tapi nggak ada fungsinya juga gitu. Penahannya nggak ada, ngelos aja. Tinggi banget kan ini, 175 ini kan tinggi banget. Sedangkan kita ini hanya butuh 25 untuk kebutuhan udara 25. Jika kita tidak mengatur di regulator ini, misalkan ini gede nih ya, udah masuk gede, tapi di bawahnya kecil dapat udaranya. Karena regulator ini berfungsi untuk mendistribusikan aliran udara supaya merata juga. Kalau prinsip dalam tekanan udara juga kan, prinsipnya itu kan jika dia paling dekat gitu ya, maka tekanannya kan paling kuat juga. Kan begitu. Karena dia paling atas, dia ngalir kan paling pertama nih ya. Otomatis udara ini ngalir duluan dong ke level yang atas. Nah, level yang bawah tenaganya jadi kurang karena mendistribusikan udara ini terlalu besar ke level pertama. Sehingga level-level bawahnya, level 2, 3, 4
dan seterusnya itu bakal kekurangan udara. Makanya ini harus digunakan regulator dengan kita atur berapa kebutuhan per levelnya. Misal kita atur misalnya 50%. Ya 50%. Ini masih 100. Kita hanya butuh 25,5. Kita hanya butuh 25,5. Cari sampai mendekati atau melebihi sedikit gitu. Kan karena kita kan tadi udah memang dilebihin kan 15%. Nih. 15% dari total kebutuhan udara. Bentar. Oke, kita lanjut ya. Karena kita lebihin kan 15% dari kebutuhan udara tadi. Nah, sehingga kita cari yang paling mendekati. Loh, ini kok salah tadi. Nah, ini kita tadi 19,5. Ya, udah setting tadi. 19, kok salah? 19,5. 19,5. Nah, karena kebutuhan udara tadi kita itu 25, ya 25,5, kita naikin lah sampai 32,7 sehingga rata nih. Regulator kita atur, udara aliran yang masuk setiap level kita atur, sehingga distribusinya merata. Nih jika teman-teman lihat ini kan distribusinya merata ya. Setiap levelnya 32, 32, 32, sama yang paling bawah. Nah, yang paling bawah ini agar terdistribusi dengan baik, karena di paling bawah ini ada area peledakan, nah kita atur juga regulator ini sehingga aliran udara yang masuk di area peledakan ini harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di peledakan. Kebutuhan di peledakan itu kan ada berapa tadi? 125 pada satu ruangan khusus peledakan. Mana tadi? Nih. Khusus di peledakan nih, daerah peledakan nih, kalau di sini kalian lihat tuh meletup-letup dia. Tuh, lihat kan ya? Nah, di sini peledakannya di sini. Di area peledakannya di sini. Ada kegiatan peledakan di sini. Seharusnya di pojok ya. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting di daerah ini ada peledakan gitu. Terus setiap ruangan yang tidak ada peledakan itu tetap 5,1 karena kebutuhan tadi ada loadernya, terus ada pekerjanya gitu 5,1. Makanya jadi di sini 125,1. Kemudian karena dia sudah cukup gitu ya, udaranya sudah cukup dan distribusi dari distribusi dari udara kita sudah cukup, maka desain kita ini sudah bisa dibilang sudah bisa di-run jika tidak ada warning. Sudah bisa kita running gitu loh. Udah nggak ada permasalahan lagi, setiap udara sudah aliran masuk dan udara keluarnya sudah pas, dan perhitungan dari setiap ruangannya sudah diatur, tinggal kita ngejelasin ke bapaknya tentang ini, perhitungan kita ini. Karena sebenarnya soalnya itu tentangnya ini inti dari kebutuhan, inti dari project fencing ini ya kebutuhan ininya, udaranya.
hitungannya ya di sini gitu. Ya di sini. Makanya penting lah untuk perhitungan teman-teman juga tahu cara ngitungnya gimana untuk mendistribusikan aliran udara ini pas dimasukkan ke sini. Nah ini nggak gue buat dari awal biar nggak lama juga ya teman-teman. Kalau pengen belajar lebih lanjut juga bisa. Soalnya gue juga kalau nggak salah ini deh si siapa ya Geraldo tuh udah bikin di YouTube, udah ngupload di YouTube deh. Belajar kemarin itu juga. Ya ginilah desain kita ya kawan-kawan. Kurang lebih seperti ini. Intinya bapaknya itu minta bahwa aliran udara itu harus sesuai dengan jumlah kebutuhan pekerja. Ada pekerjaannya berapa, loadernya berapa, terus ada peledakannya. Terus sesuai dengan sumber ataupun referensi yang kita gunakan. Gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang tanya gini, Kak. Atau kurang paham dari yang gue sampein. Soalnya gue juga masih belajar ya. Jadi masih agak-agak inilah, ya belum pro. Ada yang bertanyain nggak? Atau dari perhitungan gue ada yang salah misalnya? Isna mana Isna? Ngerti nggak, Nak? Ya, kenapa? Paham nggak? Paham, paham. Kalian lagi di mana? Di kampus. Ngapain? Biasa orang sibuk. Kan aku tadi udah bilang. Oh. Ini prodi. Iya, tapi udah nggak di prodi, tapi masih di kampus. Paham nggak ini maksud? Intinya itu aja sih. Nah, kita kan yang maju nih. Ya, oke, aman-aman ya. Nanti aku pahamin lagi yang dari perhitungannya. Agak Jadi sedikit distribusinya kami lagi. Aman tapi aman. aman ya. Aman. Nah, itu tadi kan yang katamu ini peledakannya di tengah. Nah, kemarin tuh kata Rizky malam-malam ke tempatku itu yang nutorin kelompok dia itu peledakannya itu tuh nggak apa-apa. Dia tuh naruhnya karena bebas gitu loh. Itu tuh berarti cuma menandakan bahwa daerah itu tuh ada peledakan di situ. Nah, Gitu. iya. Gitu aja sih palingan kalau peledakan ya. Tapi peledakan cuma development cuma satu ya. Development areanya yang ada peledakan tuh cuma satu. Udah bisa di running ya, alhamdulillah. Ini baru selesai tadi malam. Alhamdulillah, makasih Pak ya. Karena ada kesibukan lainnya. Kalau pengen belajar ya teman-teman, kita bikin meet lagi aja buat belajar dari nol buatnya. Atau yang pengen fokus buat ke pensim nih, ventilasi kan, tambang buat tanah, buat judul TA, bisa nih. Oh iya guys, kalau bentar ya. Oh iya nih guys, kalau kalian nggak setuju aku yang maju nggak apa-apa, atau dari kalian mau mengajukan diri menggantikan aku gitu, takutnya kan kalau dari Payat kemarin maunya aku, tapi kalau dari kalian mau mengajukan diri nggak apa-apa banget kok. Nah ya, ada nggak yang mau nemenin? Iya nih, takutnya kalian nggak setuju atau ada omongan di belakang gitu kan, ngomong aja nggak apa-apa. Gimana? Atau ada yang lain selain Isna? Apa Isna aja? Vidya mau nggak Vidya? Mana ada Vidya? Udah keluar Vidya, dia ke PT. Ke PT? PT apa sih? PT tempat KP dia. Di mana emang? Kalianda kalau nggak salah. Di situ dia. Salsa aja, salsa dah. Sal. Mau nggak Sal? Argon. Argon.
Argan nggak ada suaranya lu. Apa, Gon, Cok? Apa ya? Gon nggak nemenin ke Vario, Vario, Pak Aduh. Hafid. Udah paling bener Isna aja udah, nggak apa-apa. Setuju. Sepa mana Sepa? Pak. Sepa. Enggak, udah Isna aja. Stop. Semua pilih Isna udah. Bin, mana Bin? Gas. Ini gue Jeremy ya. Lah, Jeremy mau. Pinjam laptop Abin ya. Isna aja ya. Glenn. Enggak, udah Isna aja Isna. Felisa, mana Felisa ini? Woi, Mau nggak? Di sini harus suara siapa tadi? aman aja. Ayolah. Isna aja ya. Tapi nanti kalau dibantu bapaknya kayak mana ya? Enggak bakal dibanteng, enggak. Aman aja itu, sumpah. Aman lah. Breng, kambreng ini diem aja. Hadir. Iya sih, breng. Aduh. Saya lagi kerjain remote sensing, Cok. Bohong. Sumpah. Aman gak, Breng? Aman aja. Pokoknya gue percaya ya sama lu ya, sama Isna gue percaya. Saya kawan saya. Kayaknya sih sebentar doang ya. Soalnya kan waktunya cuma 1,5 jam ya. Bapak itu cuma minta bisa di running aja gitu loh. Ini kan udah di running nih. Ini udah running ini, udah jalan. Nanti 1,5 jam itu buat semua kelompok apa satu kelompok? Semua kelompok ya? Semua kelompok. Semua kelompok. 9 kelompok ya, Naya? Iya, 9 kelompok. Berarti berapa tuh? 10 menit. 10 menit doang per kelompok. Doang ya, 10 menit lama. Aman lah itu. Ya, Kayak bimbingan harusnya sih aja, ini kayak sih. bimbingan. Iya, harusnya sih nggak ini ya. Kalau udah bisa di running harusnya nggak bingung. Terus sesuai perintah soal kita gitu. Nah, nanti ini di print aja sih. Di print buat kita bawa ke itu ke Pak Hafid. Ya, Nak. Nah, ini ya referensi yang kita gunakan. Capman, MC Person, sama Hartman. Hartman. Sesepuhnya Fansim. Nah, ada yang tanyain nggak kawan-kawan? Apa cukup? Biar kita bisa beraktivitas. Iya, perwakilan aja. Tapi kalau mau datang nggak apa-apa. Mau nemenin, Sal? Siapa yang mau nemenin ke Prodi? Nggak ada. Gambreng itu katanya mau gambreng. Kenapa? Temenin ke Prodi. Saya remote. Jam berapa sih itu? Jam 3. Jam 3. Saya lagi presentasi remote sensing jam 3 itu. Sumpah. Bohong itu. Beneran. Bohong kan? Bohong. Saya nggak bohong, Cok. Sumpah. Emang kamu hari ini, Breng, presentasinya kan enggak? Ya kan nggak tahu nanti kayak mana. Kan lu juga presentasi. Sep. Kan sesuai urutan kelompok. Kelompok 10 kan. Emang iya ya? Emang ada urutannya? Nggak ada, Cok. Sesuai kelompok anjay, kemarin Bapak bilang, "Oh, enggak kelas ya?" Gua kelas. Dosennya Yaudah, siapa emang? Kenapa ya? Dosennya. Siapa, Sep? Dosennya, Sep? Pak Nofri. Hah, siapa? Pak Nofri. Katanya Nofri siapa? kelas Breng, kok nggak tahu dosennya. Aku nggak jelas gambrengnya. Saya hafalin materi, Cok. Bukan hafalin nama dosen. Pak Nofri itu dosen baru.
Software sama dia juga nggak sih? Beda ya? Enggak kok, nggak baru. Itu aja deh. Membimbingnya Bang Reja kemarin. Oh. Dosen praktisi. Iya kayaknya. Iya nggak, Breng? Iya, betul. Dari PT.